Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau bahas mengenai berita hari ini ya. Jadi BI baru saja menaikkan suku bunga menjadi 5,25%. Ini saya share di story Instagram saya. Ya, kalau kalian belum follow Instagram saya, kalian bisa follow Instagram saya di @ardi_novianto. Hari ini BI itu naikkan suku bunga sebesar 50%. Gimana sih ekonomi Indonesia ke depan itu bakalan ke arah mana? Berarti kita bisa melihat ekonominya itu dari patokannya adalah dari saham tentunya ya, dari indeks harga saham yang ada pada saat ini. Hari ini indeks saham itu sempat turun ya, turun dari level 7.000 ya, kemarin itu kalau saya lihat itu ada di 6.900 sekian gitu ya. Kemudian pagi tadi ketika BI mengumumkan kenaikan suku bunga, IHSG sempat turun, lalu sore harinya di sesi yang kedua itu naik gitu ya. Nah, ini cukup anomali sih. Kenapa? Karena biasanya ketika suku bunga itu naik, otomatis indeks saham itu juga akan turun ya. Kenapa? Nah, suku bunga naik itu nggak bagus untuk usaha. Karena bisnis ya ataupun perusahaan-perusahaan itu ketika dia punya pinjaman ya, maka saat suku bunga naik, otomatis pinjamannya itu juga ikut naik ya, bukan pinjamannya yang ikut naik karena dia pinjam semakin banyak, tapi bunganya itu juga ikut naik sehingga dia harus membayar lebih banyak. Nah, itu alasan kenapa ketika suku bunga naik, sektor bisnis itu justru malah nggak bagus ya. Dan ini yang jadi alasan kenapa banyak berita kayak CNBC dan juga berita-berita yang lainnya itu mengabarkan kalau di tahun 2023 nanti ekonomi itu bakalan terjadi resesi. Karena fokus The Fed saat ini itu kan dia akan menurunkan inflasi sampai ke level 2%. Ya, sedangkan inflasi yang ada saat ini itu di level 7,7% di bulan ini dari data CPI yang lalu ya. Artinya masih cukup jauh untuk menurunkan inflasi sampai ke level itu. Kalau misalnya kita rata-rata saja setiap bulan inflasi itu turun 0,4% saja, kita masih butuh waktu sekitar 14 bulan untuk menurunkan sampai ke level 2%. Nah, selama proses menurunkan inflasi itu, otomatis The Fed kan bakalan menaikkan suku bunganya terus-menerus. Nah, ini yang jadi yang jadi berita buruk buat bisnis, buat ekonomi ya. Ketika suku bunga naik, otomatis ekonomi itu bakalan seret ya. Nah, ketika suku bunga turun, otomatis orang banyak yang meminjam uang ke bank karena memang bunganya murah ya, sehingga nanti ketika dia mengembalikan kan bisa jadi lebih murah. Ketika orang banyak meminjam uang di bank, otomatis tandanya bisnis bertumbuh. Seperti itu. Sistem ekonomi kita itu seperti itu. Ya, makanya diramalkan tahun depan itu krisis karena The Fed ataupun bank sentral di seluruh dunia itu bakalan menaikkan suku bunganya. Tetapi nyatanya kalau kita lihat dari data-data ekonomi saat ini ya, sepertinya hasilnya bagus-bagus saja ya. Dan saya optimis dari data CPI bulan ini ya, dari data inflasi bulan ini yang turun dari 8,2% sampai ke 7,7%, artinya dia turun 0,5% ya. Kemarin ketika data CPI bulan ini itu muncul, langsung diapresiasi oleh harga emas ya, yang langsung naik ya, dan itu berita bagus untuk ekonomi. Nah, saya optimis banget dari data inflasi bulan ini bahwa tahun 2023 nanti ekonomi itu bakalan bagus ya. Tandanya bagus itu juga bisa dirasakan dari saham-saham yang ada saat ini itu juga naik ya. Dan kalau saya lihat di saham di Amerika ya, saya pakai Goodreads ini ya, teman-teman yang pengen invest atau beli saham di Amerika juga bisa lewat Goodreads juga. Nah,
beberapa hari yang lalu itu sahamnya naik ya. Mungkin saya screenshotkan saja. Ini untuk saham kemarin itu turun memang ya. Tetapi harga saham di 2 atau 3 hari yang lalu itu sempat naik cukup tinggi. Ini saya tunjukkan dari portofolio saya saja ya. Jadi kesimpulannya saya optimis tahun 2023 nanti justru ekonomi bakalan berkembang pesat. Kalau menurut kalian gimana? Diskusi ya di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.